Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Nursi Maulana Hidayat, NIM I1P02303 dari jurusan Pendidikan Jasmani Angkatan 2023, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kurikulum yang ada di Indonesia, khususnya kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal dengan K13. Sebelum masuk ke pembahasan kurikulum 2013, saya akan terlebih dahulu menyampaikan apa itu kurikulum, fungsi kurikulum, dan juga tujuan kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Secara bebas, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah atau untuk naik tingkat. Kurikulum memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan bagi kepala sekolah, sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, sebagai indikator keberhasilan pembelajaran, dan juga sebagai pedoman dalam pengawasan siswa bagi orang tua siswa. Tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi sudah disampaikan terkait pengertian, fungsi, dan juga tujuan kurikulum. Sekarang waktunya kita untuk masuk ke pembahasan mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mulai digunakan dan berlaku di Indonesia untuk menggantikan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 memiliki beberapa ciri khas yang melekat. Di antaranya, yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan mata pelajaran terpadu. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintik. Yang ketiga, menggunakan penilaian autentik. Yang keempat, menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kelima, menekankan pada pengembangan karakter siswa seperti moral, etika, dan juga kepemimpinan. Kemudian yang keenam yaitu berfokus pada peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan afektif. Kurikulum 2013 memiliki banyak kelebihan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di antaranya, menumbuhkan kreativitas dan inovasi, memupuk pemahaman holistik, menekankan pendidikan karakter, menuntut siswa untuk berpikir kritis, serta mendorong guru untuk lebih kreatif. Meskipun kurikulum 2013 memiliki sangat banyak kelebihan, namun nyatanya untuk penerapan kurikulum 2013 masih terdapat beberapa tantangan, seperti guru yang belum memahami cara penerapan kurikulum 2013 dengan baik, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, penilaiannya yang bersifat autentik, tantangan untuk membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar, prosedur penilaian yang rumit, kurangnya pengawasan terhadap implementasi kurikulum, keterlambatan buku, serta tidak adanya keseimbangan antara orientasi, proses pembelajaran, dan juga hasil. Jadi, pada umumnya, semua kurikulum memiliki tujuan yang sangat baik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah atau dari guru saja, tetapi membutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimanapun, jika kurikulum terus berubah-ubah namun tidak terjalin kerjasama yang baik dari semua elemen masyarakat, maka peran kurikulum untuk memajukan pendidikan di Indonesia akan mengalami hambatan. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus paham akan hal ini. Maka kita semua harus memiliki pengetahuan dasar
terkait kurikulum dan juga memiliki rasa semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu untuk bisa mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata atau ada kalimat yang menyinggung, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.